kabar Anda? Mudah-mudahan kabarnya baik ya, walaupun udaranya kayaknya lagi panas ya kan di luar sana. Mudah-mudahan hati kita selalu adem. Saya Kak Ros yang menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Nah, Daniel juga sudah siap menemani kita hari ini ya untuk membuat hati kita makin adem aja, walaupun bahasan kita hari ini ya bentuknya klarifikasi. Ada Bang Milano sudah hadir di sini, nanti kita tanya karena kemarin kan Inara ya, istrinya Virgon itu sudah memberikan permintaan maafnya gitu ya, dan merupakan sebuah jawaban dari somasi yang dilayangkan oleh Tenten Anissa gitu ya, kliennya Bang Milano. Tapi nanti kita kebacokan dulu untuk bahas berita-berita yang hot baik yang dari dunia nyata maupun dari dunia. Nah ya, ini soal apa? Masih soal Virgon, ini masih panjang nih ceritanya ya kan. Ya jadi ini yang lagi rame juga, Virgon kemarin manggung gitu kan, nyanyi nih setelah kasus-kasus ini bergulir gitu ya. Dan dia di setengah saat dia nyanyi itu dia duduk nangis atau sedih gitu, dan kemudian ditenangkan oleh Widi Viera. Nah ini kenapa rame? Karena nama Widi Viera itu juga sempat terseret ya kan. Beberapa waktu yang lalu istrinya Virgon kan sempat memposting foto gitu ya. Fotonya di depan ada Virgon, di belakangnya ada perempuan. Emang fotonya agak buram-buram gitu ya kan. Nih kan tulisannya adalah bukan merenung malah pergi berduaan gitu kah. Itu ya untuk yang berapa. Nah, ini foto di belakang. Ada perempuan gitu ya. Nah, kemarin pada saat Tenri Anissa, sosok perempuan yang sempat dituding sebagai orang ketiga itu mengklarifikasi bahwa di foto ini itu bukan Tenri Anissa, yang di belakang itu merupakan Widi Viera. Ya, ada statementnya ya. Oh, VT Virgon nangis di panggung udah ready. Oke, coba kita lihat ya seperti apa videonya yang berikut ini. Ya, itu di video yang menenangkan itu adalah Widi Viera gitu ya. Jadi akibat gara-gara ada foto itu gitu ya, terus ya kan namanya juga foto kan nggak jelas, terus tapi keterangannya kan seolah-olah jadi kayak itu perempuan ada hubungan apa itu sama Virgon gitu kan. Terus setelah tahu bahwa itu adalah Widi Viera, akunnya Widi juga banyak dikomentari oleh netizen ya sekarang ini ya. Marah-marah menuding dia adalah orang ketiga. Nanti kita cari tahu benar atau enggak gitu ya. Tapi kita baca dulu ini komentar netizen seputar tadi video Virgon nangis pada saat manggung bersama Last Child. Komentar netizen coba kita baca. Dia nangis karena namanya jadi rusak, bukan karena kehilangan istrinya. Oke, nanti kita tanya sama Virgon ya, kenapa nangis. Oke, lanjut berikutnya. Bisa aja aktingnya. Oke, galak netizen. Ayo berikut. Lah, masih ada yang nonton katanya gitu. Astaga, yang berikut. Gak nyesel itu mah, mau lanjut part 2 gitu ya. Yang berikut ada lagi seolah-olah korban gitu. Yang berikutnya ada lagi malu mungkin nyanyi lagunya sendiri, soalnya dia sekarang pemeran utamanya. Aduh, netizen ini komentarnya suka ini ya, out of the box. Yang berikutnya ada maaf bang, aku tidak akan tertipu lagi katanya gitu. Oh ya, oke, ini ya jadi gitulah, kita pengen ngobrol sama Virgon nanti ya, nanya kenapa dia nangis, kita membuat dia sedih karena memang kalau dari arah netizen sih sekarang mereka agak kesel gitu sama Virgon ya. Kembali soal klarifikasi Tenri Anissa soal Widi gitu ya, kita langsung aja, bener nggak sih Widi itu ada apa-apanya sama Virgon gitu. Yang tahu kita terakhir undang Widi di Rumpi gitu, Widi memang cerita bahwa dia agak lebih memposting pacar yang sekarang gitu ya, karena menurut dia pacar yang sekarang ini memang juga udah bagian dari timnya dia. Siapakah pacarnya? Coba kita lihat tuh muaknya. Nggak ada. Nggak ada. Kalau gitu ya pokoknya dia pacarnya namanya siapa? Ical. Siapakah Ical? Ini ada fotonya di Instagramnya Widi ya. Ini kan? Yang mana sih yang Ical? Yang mana? Ini. Oh ini. Dan siapakah dia? Dia adalah? Oh dia ternyata ya itu additional gitarisnya Last Child. Ya mungkin itu menjawab kenapa dia ada di mobil bersama Virgon. Mungkin yang di blur itu adalah si Ical mungkin. Halo, kita telepon Widi. Halo Widi. Gitu ya. Ya aku cuma mencoba mencari tahu kebenarannya ya, sebelum netizen pada marah-marah sama Widi ternyata salah gitu kan. Ini kan kita klarifikasi ya. Nah, kalau soal hubungan antara Virgon dan Tenri Anissa gitu, yang Tenri Anissa membantah bukan dia orang ketiga, nggak ada hubungan apa segala macam gitu ya. Nah, kita akan perjelas lagi. Dan benarkah memang sama sekali tidak ada hubungan? Kalau memang pun ada hubungan seperti apa sih antara Virgon dan Tenri Anissa? Kenapa kok sampai namanya Tenri itu ada di surat perjanjian yang ditulis oleh Virgon? Namanya lengkap lagi walaupun salah, tapi nama panjang gitu kan ya, kan bukan sekedar nama panggilan.
Lalu kemudian apa tanggapan kuasa hukum setelah kemarin Inara itu menggelar press conference secara terbuka meminta maaf? Itu satu. Dua, yang ketiga adalah kan ini yang dituntut untuk meminta maaf itu adalah Inara dan Virgon. Apakah Virgon sudah mengutarakan permintaan maafnya? Kita lihat saja. Kita langsung kita panggilkan. Bang Milano, silakan Bang Milano bergabung bersama kita. Oke, baiklah. Halo Bang Milano. Halo. Apa kabar? Ini baru datang dari Surabaya. Halo. Iya. Halo. Silakan duduk. Ini dua-duanya adalah kuasa hukumnya ya. Iya. Bang siapa? Andrian. Bang Andrian ini yang in charge langsung dengan kasus. Sama Incas sama. Hah? Iya, Mbak Tendri. Oh, Mbak Tendri secara langsung gitu ya. Oke. Oke. Bang Milano. Ini ada artikel ya. Ini kan artikel, coba kita baca artikelnya gitu. 3 poin klarifikasi Tendri Anissa. Bantah jadi selingkuhannya Virgon gitu ya. Oke, yang pertama yang mau kita tanya bahwa sebenarnya betul ya, memang bukan selingkuhan ya. Bukan. Tapi bentuk hubungannya tuh apa sebenarnya Tendri Ya, dan Virgon memang itu? karena kenalnya udah dari 2020. Kenal. Kenalnya. Yes, jadi berteman, benar-benar berteman, dekat. Jadi kayak antara kakak. Dia sudah udah nganggap di Virgon tuh Abang Adil. udah kayak kakak sebenarnya. Oh, kayak kakak tuh maksudnya gimana? Kayak kakak, kayak sahabat dekat gitu. Jadi memang tidak ada hubungan spesial seperti yang diberitain tuh nggak ada. Hubungan spesial, Tidak mengarang. ada. Apakah benar ini kan sempat ada tudingan bahwa ada rencana Virgon melakukan poligami dengan Tendri Anissa, begitu ya Itu kan? nggak tahu. Ada coba kita lihat postingannya Tendri Anissa. Nah itu kemudian di repost juga sempat di repost ya. Ya. Coba postingannya tunjukin. Ana, ada nggak? Punya ini sempat di Instagramnya Tendri Anissa begitu ya, menyebut bahwa orang yang kenal aku pasti tahu lah gitu ya kan. Yang dekat sama gue pasti tahu gue gimana kok, nanti ada saatnya ketahuan semuanya begitu ya. Tenten Anissa. Nah ini kan sempat Tenten Anissa ini juga sempat klarifikasi bahwa saya tidak pernah membuat story, saya tidak pernah mengatakan apa-apa, dan banyak akun-akun bodongnya gitu ya sekarang banyak ya. sekali, banyak sekali. Nah ini kalau statement ini dari akun aslinya atau bukan? Yang kita tahu ya. Ya, ini benar statementnya Tendri. tapi itu maksudnya nanti juga pada tahu lah. Dia seperti apa? Seperti apa? Sebenarnya hubungan itu seperti apa kayak gitu. Jadi tidak seperti yang di highlight sama Nisa ya. Sama Inara. Bahwa dia adalah orang ketiga Iya, gitu. orang ketiga. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Ini sampai kan katanya dari tahun 2020 kenal sama Virgon udah seperti kakak. Tapi Anissa sendiri kenal nggak sama Inara? Sekali kali, Bang. Pernah ketemu sekali. Nah, yang kita sayangkan sebenarnya ada pernyataan itu, surat pernyataan itu kan dibuat 2022 Agustus. Nah, kalian kita tuh nggak tahu masalah perihal surat itu. Nah, baru tahunya setelah di posting sama Inara. Mestinya dari Agustus ke sebelum dia posting kan mesti ada klarifikasi dong. Bener nggak kamu ada hubungan sama ini? Iya, kan mesti seperti itu. Virgon sendiri juga nggak pernah ngomong bahwa dia pernah nulis nama. Nah, enggak, jadi gini, kalau dugaan saya sejauh ini setelah bicara dengan Tendri, terus melihat juga kemarin klarifikasi dari Inara. Kalau dia itu memang disuruh nanti tunggu gue iniin dulu, tunggu gue beresin dulu. Yang ngomong siapa? Virgon, seperti yang kemarin disampaikan oleh Inara kan, dia juga kan selalu ditahan. Nah, begitu juga sama klien kita. Pada waktu setelah ada postingan itu, menanyakan ke Virgon nih kenapa, udah lo tenang aja dulu ini. Oh, jadi sebenarnya tapi Anissa, kan waktunya berjalan, nama baik hancur. Iya. Jadi pada saat awal tuh Anissa sebenarnya sudah pingin mengklarifikasi gitu ya. Iya, Tapi ditahan-tahan. Pengennya ditanya kenapa sih? Kenapa? Gitu. Malah mau Ada ketemu masalah sama apa sih, Inara. gitu. Oh gitu. Tapi nggak ada, ditahan dulu. Oh gitu. Itu sih sebenarnya. Yang berikutnya, benarkah bahwa Virgon ini sempat mengontrakin apartemen atau kos-kosan selama setahun gitu ya untuk Ani? Enggak. Ya. Banjarnegara. Banjarnegara tuh mana? Banjarnegara mana? Iya, di Jawa. Jawa. Oh. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Anissa tuh tinggalnya di mana sih? Jakarta.
Ada. Di Yang maksudnya di situ Jakarta, lah. Surabaya, Jabodetabek kayaknya. Di Jakarta lah. Jabodetabek. Jabodetabek. Oh, Jabodetabek. Bener nggak ada? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada tuh, kan kakak-kakaan, katanya kakak-kakaan ya. Enggak lah, enggak. Bukan kakak-kakan, maksudnya Bang Milano itu bukan kakak-kakan. Menganggap kakak. Oh, udah menganggap Ya kakak. berkawan itu Oh. ya selayaknya berkawan. Oh, kawan aja. Iya, Jadi berkawan tidak, selayaknya berkawan. tidak ada hubungan yang hubungan melebihi spesial. Nggak yang ada. Nggak ada. gitu ya. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Makanya kita mengejar masalah pernyataan itu. Sekarang ini yang kita kejar itu masalah pernyataan itu. Oke. Kan kita nggak tahu pernyataan itu dibuat. Yang tanda tangan kan antara Inara sama Virgo Virgo. dan saksi. Oh, saksi. Ada saksi Nah, satu orang. ada saksi. Satu orang. Oke. Satu orang. Nah, di situ ditulis berhubungan badan segala macam. Nah, itu yang kita kejar. Siapa yang membuat surat itu? Siap. Siapa dalangnya? Oke. Nah, kalau Inara sendiri kan terkadang gara-gara dia postingnya aja. Gitu. Dan kemarin juga udah menyampaikan permohonan maaf kan. Iya. Tapi kita belum puas sampai segitu. Kita kan minta klarifikasi seluruhnya. Tapi minta maaf sampai pencatutan permintaan nama. maaf. Cuma pencatutan nama, tapi nama orang udah pelakor kan. Oke. Gitu. Jadi yang Maksudnya diharap- tegas dong, Tegas ya kan? dong. Ini pelakor apa bukan, Iya. kan gitu. Mungkin Inara sendiri juga nggak tahu itu benar pelakor Nah atau itu dia, bukan karena kita. tidak ada klarifikasi dari awal Virgon bikin ini cerita lah, nggak tahu lah ya apa Virgon apa Inara Apa sendiri, Inara. kita nggak ngerti. Oh, jadi Nah. yang dibutuhkan dari pihaknya Anissa adalah bahwa secara jelas gamblang Iya dong. membantah dari Iya. pihak sana gitu Iya. ya bahwa tidak ada hubungan Hubungan sama sama sekali. sekali. Tidak ada. Supaya berhentilah hujatan Iya. netizen Iya. kepada Anissa Hubungan gitu ya. dalam konteks pelakor ya. Dari hotel Kalau pelakor. hubungan silaturahmi Pertemanan. kan memang berkawan. Memang ada. Oke. Iya. Nah ini satu lagi yang mau kita klarifikasi. Ini kan sempat juga diposting oleh Inara begitu ya yang sudah dihapus bahwa ada transferan gitu kan, ada jumlah transferan, tapi yang di tag itu adalah Virgon dan akunnya Anissa. Hendri Anissa. Nah, ini kita mau tanya. Kita tidak menampik ada transferan. Iya. Memang ada transferan? Ada, Oke. tapi untuk apanya? Apanya kan nah itu harus dia. didalamin Kan dulu. harus jelas dulu untuk apa ada transferan itu. Untuk apa? Dan bukan itu. Dan Itu udah mulai masuk ke dan setahu ranah. saya transferan ini bukan cuma hanya ke Tendri. Tendri ya. Ada ke orang-orang lain juga, setahu saya. Jadi buat apa transfer? Wah, itu ini proses hukum lah kalau itu. Itu nanti urusannya di proses hukum. Jadi yang memang pasti- tidak dibantah, memang ada. Ada transfer. tapi ada beberapa jelas kok untuk apa. Iya. Jadi Oke. bukan terkait ada hubungan asmara segala macam, nggak ada. Tidak. Saya juga sering transferan sama Bang Milano. Kan- Ya, Bang? Tapi Bang, kalau Abang transfer ke aku. Belum tentu juga. Dan ketahuan sama pasangan aku, itu juga akan mencurigakan gitu. Ya, bukan? Kalau pasangannya tidak cerita, Ya, gitu ya. Kalau ya, Virgon benar, tidak Bang. cerita Setuju. untuk apa begitu, setuju ya. setuju. Nah, kita lihat sekarang setelah press conference kemarin gitu ya, netizen, komentar netizen atau bagaimana tanggapan netizen terhadap klarifikasi yang sudah dibuat oleh Tendri gitu ya. Yang satu yang korban dia, Lutfi Agisa. Yang saksi suami, yang tersangka istri. Jadi gitu maksudnya benar-benar di luar prediksi BMKG. Jadi netizen masih iya, bingung iya, karena di persepsi netizen masih menganggap bahwa memang ada hubungan antara Virgon dan Anissa Nah, gitu jadi ya. udah. Iya. Ada lagi ada nggak? lagi. Queen of playing victim, ya Inweh gitu ya kita. Tentri. Iya untuk Tendri. Ya, kita nanti jadi buktikan klarifikasi. saja Oke. sih. Yang berikutnya. Kenapa jadi istri sah yang minta maaf? Sedih banget, udah terzolimi, sakit hati, disomasi. Semoga diganti pahala dan rezeki Nah, kita berlipat bisa ganda. lihat Oke. kenapa Inara minta maaf, ya kita tanya kenapa. Walaupun masih gantung menurut kita minta maafnya karena apa? Kalau kita kan mintanya klarifikasi permohonan maaf untuk pelakor. Seluruh Indonesia kan Bang udah tahu kita Nah, disangkanya pelakor. kalau saya lebih melihatnya gini. Apa yang diposting oleh Inara ternyata kan banyak kesalahan. Ya. Contoh, ada foto dengan Widhi. Siapa tuh tadi? ternyata Iya. Widhi kan. Dia tapi kan di tag-nya ke Tendri. Itu Tendri. satu ya. Ini biar jelas nih. Kesalahannya dari siapa? Inara kan? Yang salah posting itu satu. Kedua, masalah ada foto juga Tendri dengan cowok. Padahal tuh cowoknya bukannya Virgon. Oke. Kami tahu siapa cowoknya. Itu memang temenan, tapi diposting seolah-olah sama Inara itu adalah Virgon. suaminya. Coba netizen juga pinter lah gitu loh. Iya. Kenapa dia akhirnya minta maaf? Bukan masalah kenapa jadi istri sah yang ini harus memang dia minta salah. Inaranya salah. Jadi harapannya adalah secara spesifik gitu Iya ya. dong. Kalau Ini kan memang salah persepsi, dia kirim foto yang menuduh seseorang tapi ternyata orangnya salah. Ya. Terus itu apakah itu salah? Terus jadi karena dia korban dari Virgo terus jadi pembenaran kan nggak boleh. Oke. Harus benar dong.
Nah, ada pertanyaan satu lagi nih sebenarnya dari netizen ya. Kenapa Bang Milano itu pada saat menjawab itu emosional sekali, Bang Milano? Oh iya, selalu gini. Saya Kita nggak jadi emosional, waktu-waktu. Kenapa jadi kuasa hukumnya yang ngamuk ya? Oh iya, gimana ya? Maksudnya Oke. kan kasihan. Dia Tentri ini umurnya masih 23. Di stigma dengan pelakor. Yang sebenarnya dia tidak melakukan hal itu. Untuk meyakinkan saya membela dia itu 1 minggu. Ya. Saya pelajari benar. Meyakinkan dia. Untuk saya megang kasusnya, megang Untuk kuasa hukumnya kantor Tentri. bantu dia apa enggak? Kenapa? Loh, karena Verifikasi kita dulu. nggak mau salah bela. Iya. Karena gini, kami termasuk klien kami Tentri itu juga sedih dengan kondisi Inara. Dia kan perempuan juga. Sebenarnya korban memang Inara dalam kasus ini. Ya pelakunya memang Virgon. Pelaku. Nah, pelakunya memang. Terduga. Lo bayangin, udah seperti itu masih mau digugat cerai lagi. Iya. Iya kan? Tapi Tapi tidak boleh melakukan pembenaran juga. Kalau dia salah ya tetap salah. kalau salah tuduh ya harus Ya, iya, diklarifikasi harus gitu ya. klarifikasi dong. Harus Karena kan ada dibereskan undang-undang. juga nama baiknya. Kasihan kan yang diserang ini masalahnya bukan cuma Tentri, tapi sampai ibunya, pacar, semua ke bawah. Pacar kena juga. Ibunya juga. Ibunya itu ya. Sekolahnya juga. Alah. Dia Ya sampai lingkungannya dia lah, sekolah, sampai Keluarganya. dia kan ada taekwondo ya. Taekwondonya juga Kena juga dianya sampai di sampai Ada di doxing juga gitu ya. Iya. Oke. kemana-mana lah. Oh, ini benar atau nggak ini juga tanya ya. Ada nih netizen yang mengaku gitu ya, nih kan. Di profil IG Mbaknya ada nama Virgon pakai love, tapi sekarang dihapus. Wahai neti, adakah yang sudah SS gitu? Nggak ada juga, ini hanya nggak gitu. ada. Biasa kok kita juga biasa kok kalau teman lihat aja IG saya. Kalau suka dengan postingan apa saya gua nge-love juga. Biasa aja kok. Nama Virgon di profilnya. Ya karena kan memang teman. Tapi itu ada apa enggak sebenarnya? Ya, Gua nggak tahu nih nggak yang tahu mana ini IG yang mana. IG-nya kan banyak. IG harus jelas dulu. Pak, Abang juga jawabnya jangan ambigu gitu, Nah, Bang. IG-nya juga sekarang Banyak. habis di post itu jadi banyak sekali, lebih dari Salah satu nanti yang 5. kita laporin itu adalah akun-akun itu. Iya, Akun-akun yang semua bikin kita akun-akun clearkan. fake ya. Iya, fake account Akun-akun semua. fake-nya Tentri Anissa, begitu ya. Oke. Jadi ya untuk yang tadi itu yang netizen yang bilang katanya pernah melihat di profil Instagramnya Tentri Anissa ada tulisan Virgon Love ya, itu perlu diklarifikasi. Apakah benar di Instagram aslinya Tentri Anissa Iya. atau di Instagram fake-nya Tentri Anissa gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mau tanya sama kuasa hukum tanggapannya secara spesifik tentang permintaan maaf yang sudah dilakukan oleh Inara gitu. Coba kita lihat dulu. Dan Virgon. Tadi kan Bang Milano nanya siapa itu yang nulis. Tadi cukup jelas gak dari penjelasannya Inara? Ya, kalau pernyataan dari Inara kan cukup jelas, tapi kan perlu diklarifikasi lagi. Kita kan nggak mau sampai salah tuduh juga kan. Oh ya, Biar siapa yang menulis itu? Iya, Itu perlu menulis, dicari tahu. siapa yang masukin, Iya. terus motivasi bikin surat itu apa. Oke. Karena klien kita nggak tahu sama sekali masuk surat itu. Ini kan Inara secara publik akhirnya sudah minta maaf walaupun masih ada ketidakpuasan gitu ya dari pihak Iya. Henry bahwa minta maafnya kurang spesifik kan ada beberapa bukti yang sudah pernah diposting itu yang ternyata salah yang itu tidak diklarifikasi secara detail sehingga Betul. masih menggiring opini gitu ya. Ya. Belum selesai. Oke, terus habis gitu selanjutnya adalah masalah tadi permintaan maafnya hanya sebatas itu saja jadi kurang detail. Nah, yang Ya. pertanyaan berikutnya saya tanya itu kan Inara yang sudah minta maaf. Ya. Sementara yang disomasi kan ada 2. Ya. Ya. Virgonnya udah belum kan kasih Belum. waktunya cuma 2 kali 24 jam. Ini Belum. udah 3 berarti kali. Ya. Kalau dari pihak Virgon belum ya, karena kemarin saya lihat dari kuasa hukumnya sendiri bilang belum terima, belum tahu somasi. belum bisa menanggapi Belum dan baca. tidak mau menanggapi karena belum baca. Belum baca. Padahal setahu saya memang sudah diterima. Dikirim. Kita kirim dan sudah diterima oleh kliennya. Mestinya koordinasi antara klien sama kuasa hukumnya ini yang saya nggak ngerti. Intinya belum ada tindak lanjutnya lah. Iya, Belum ada. Tapi kan ini kan ada 3 kali 24 jam nih. Inara Itu udah. 2 kali 24 jam. 2 Udah kali lewat. kan? Udah lewat, Udah makanya- lewat. Jadi apa yang akan dilakukan nih kalau udah lewat dari masa? Rencananya hari ini kita akan laporkan keduanya ke Polda Metro Jaya. Kan Inara udah minta maaf. Oh, nanti ada proses hukumnya. Itu kan permintaan maafnya kan belum spesifik. Kan kita minta kemarin klarifikasi seutuhnya dan permintaan maaf. Nah, ini permintaan maaf kan hanya terkait pencatutan. Pencatutan Nama. itu mungkin terkait masalah postingannya dia yang sudah dihapus kan itu. Tapi pelakornya belum. Oh, pelakornya itu. Iya dong, kita bisa Kasihan harus jelas 23 dong tahun. tadi. Pelakor. Iya. Jadi nanti kalaupun seandainya Inara kemudian posting lagi atau bikin press conference lagi untuk mengakui ini salah tag gitu ya karena sudah menggiring, kecuali yang transferan ya karena memang ada ya. Masih akan digugat juga kah? Oh Inara? enggak lah, kita
kita nggak ada niat mau menjarakan Inara kok, nggak ada itu. Intinya kalau memang ini clear, selesai dengan baik-baik, udah selesai. Yang penting adalah nama baiknya. Iya dong, nama baik yang dibalik. Kita mau clearkan aja. Kalau untuk Virgonnya sendiri ini kan memang udah kenal gitu. Ya nanti kita lihat sampai sejauh mana perannya Virgon. Sejauh mana? Kita lihat sejauh mana perannya Virgon. Iya dong. Kalau ternyata emang dia yang nulis, ya udah urusannya dia lah dengan pihak kepolisian lah. Begitu galak ya Bang? Galak kita harus. Nanti kita, soalnya kalau nggak galak, nggak serius nanti dikirain kita ini settingan, nggak mau saya. Oh, jadi ini bukan settingan. Ya, bukan settingan untuk launching apa, launching ya, apa. Nggak ngerti. Pokoknya kita nggak mau jadi korban settingan lah intinya. Baik, jadi intinya kita garis bawahi bahwa kita nih sebagai orang yang cuma nonton aja, hati-hati juga gitu ya. Hati-hati juga. Karena orang yang terlibat di dalamnya sendiri juga bisa salah duga gitu ya. Tadi ada beberapa bukti yang ternyata memang salah gitu. Satu foto, ada 2 foto gitu yang salah gitu. Kalau transferan tadi diakui memang ada transferan, tapi kan perlu diperjelas itu untuk apa gitu ya. Dan memang kuncinya di sini kalau Inara adalah juga korban gitu ya. Mungkin dia juga lagi emosi, mungkin dia salah. Ya Virgon memang yang harus mengklarifikasi secara detail untuk membersihkan nama Henry Anissa begitu ya. Jadi kita juga yang masih ngebully-bully Widi Viera juga kan tadi udah klarifikasi ya. Pacar Widi tuh gitaris additionalnya Last Child gitu ya. Bukan. Jadi kita coba tahan jempolnya dulu, jangan sampai nanti dimarahin sama Bang Milano ya. Iya. Nggak galak kok kita. Nggak galak. Oke, terima kasih sudah hadir, sudah berklarifikasi ya. Kita masih ada beberapa bintang tamu selain berikut, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Nggak usik. Puas ya. Jadi masih apa? Ada banyak. Foto dulu. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Vena Melinda. Ini kita ketemu lagi setelah kemarin Lebaran ya. Kita hanya lihat di Instagram momen Lebarannya kayak seru banget gitu ya. Udah diajak ke Malaysia, jalan-jalan sama cowok-cowok lain ya itu ya. Teman-teman Vera biasa. Boys cowok ganteng, cowok ya. Cogan-cogan gitu ya. Ini ada artikel, inti persiapan Lebaran Feral, gunakan desainer gitu ya. Hingga ajak keluarga liburan kemarin. Ini kan so sweet banget ya Feral ini ya. Emang dari dulu dia gitu? Atau baru-baru aja nih karena ingin menghibur ibunya? Kalau Feral, Atala tuh semuanya so sweet. Jadi mereka tuh apalagi sekarang ya tahu aku sendiri gitu ya sama Fania. Jadi mereka emang bener-bener ngajak liburan meskipun aku deg-degan ya. Ini jadi apa enggak sih ke Malaysia? Tapi last minute jadi. Kenapa deg-degan? Dia kan selalu gitu last minute semua. Berangkat last minute, kemana-mana last minute, tiket pulang nggak dikasih tahu. Jadi aku kebanyakan bawa baju, jadi habis nggak dikasih tahu. Oh, terus yang cari desainer apa segala itu endorse atau emang dia nyiapin khusus? Oh, itu Feral kali. Kalau aku sih enggak, baju sendiri. Baju sendiri. Feral iya, dia kan selalu outfit of the day-nya tuh dia kan buat TikTok. Kreatif kan anaknya. Nah, jadi, itu dia kayak gitu itu. Sebenarnya nurun ke siapa? Lebih ke bapaknya atau ibunya? Neneknya. Oh, Mami Ayu. Mami Kalau Ayu. aku orangnya agak cuek. Mami Ayu tuh sampai sekarang, mamaku sekarang tuh arisan sekarang temanya Moulin Rouge. Nenek-nenek 70-an gitu ya. Aduh, nah, itu menurun ya, ke Feral. Menurun ke Feral. Yang selalu perfect gitu. Bajunya selalu dipikirin. Dari atas sampai ke bawah. Kamu, Vena, padahal cuek. Padahal kita melihatnya kamu tuh nggak terlalu cuek loh. Sekarang agak cuek ya. Sekarang agak cuek. Dulu enggak. Tapi kalau yang so sweet, perhatian, itu nurun dari siapa? Bapaknya apa ibunya? Aku lah. Oh, atau dua-duanya sebenarnya. Kalau bapaknya mungkin olahraganya. Oh, olahraganya. Kalau aku tuh yang masalah kehidupan, harus empati, harus baik. Disiplin itu dari ibunya. Harus perfeksionis. Air, keran, kalau sikat gigi harus dimatiin ibunya. Nah, ini kan juga kita lihat ya, anak-anak ini juga so sweet banget. Jadi dia membagi ya liburan ke Malaysia, dari Malaysia dia liburan sama bapaknya ke Singapura gitu. Apakah setiap tahun begitu juga nih anak-anak? Aku sebenarnya nggak pernah tahu ya Vera kok ngebaginya adil dan merata gitu ya. Kalau aku sih orangnya santai. Vera pokoknya mama siap aja, apalagi mau umroh dia. Aku bersyukur banget. Doaku selama ini yang aku tahajud, aku pengen banget umroh tuh barengan Vera, Atala, Fania. Terus dia tadi udah nanya-nanya, mah pokoknya habis bulan haji kita umroh. Oh, Masya Allah. Ya itu yang aku pengen banget. Insya Allah lancar ya. Insya Allah lancar. Jadi kamu nggak pernah perhatiin tuh kalau gimana cara anak-anak membagi perhatian antara ibunya dan bapaknya? Nggak pernah. Aku syukuri aja karena Vera sampai saat ini sama Atala nggak pernah ngerepotin aku dengan masalahku kemarin. Mereka bener-bener nggak pernah ngungkit, nggak pernah nyalain. Malah sekarang Vera tuh lebih apa ya? Mama maunya gimana? Jadi jauh lebih perhatian yang aku pikir, aduh itu udah kebahagiaan hakiki tuh sama anak tuh itu. Udah deh nggak ada
nggak ada duanya. Ada perubahan baik gitu ya. Sangat. Dari hubungan dengan anak. Biasanya kalau anak cowok, nggak usah anak cowok ya, anak kalau udah gede kan biasa emang cuek. Nah berikutnya juga ramai diperbincangkan netizen nih, ada artikelnya Vena Melinda pertama rayakan Idul Fitri, sholat idnya bareng sama Feral gitu. Sempat ada tuh videonya, udah 10 tahun gitu sholat id. Jadi orang pada nanya, ini Feral gimana sih? Enggak, maksudnya jadi gimana kalau sih Feral itu kan pasti kan karena punya rumah sendiri, sholat idnya pasti terpisah sama aku. Tapi kalau 10 tahunnya selalu bareng, cuma dia sore baru datang malam. Nah aku tuh pengennya dari malam takbiran, kita kan baru pulang dari Malaysia, aku langsung nginep di rumahnya Feral, meskipun kotor banget, nggak ada ART, aku bersih-bersih sendiri, baru bisa tidur jam 3, setengah 6 aku bangunin mereka, sholat id, ya itu, wah pokoknya heboh gitu, atalah santai gitu, akhirnya kita naik mobil cuma 1 menit, langsung sholat id, karena udah dapat yang paling terlambat. Udah ujung itu gitu ya. gara-gara Atala itu. Aduh. Atala masih santai-santai ya. Nah, tapi tahun-tahun sebelumnya kenapa nggak kamu datang nginep di sana biar bisa sholat id bareng? Ya ada tahun-tahun yang dimana kita bisa begitu, ada tahun-tahun yang kita nggak bisa begitu. Tapi aku maknai semua itu pokoknya lebih baik. Semua tuh pasti lebih baik. Oke, ada videonya coba kita lihat yang berikut ini. Udah makin dewasa ya. Tapi itu kenapa sempat dipotong udah 10 tahun? Karena terlalu cerewet kali ya mamahnya, jadi dia cut langsung. Mungkin dia takut dihujat netizen. Dia suka gitu, aku juga suka gitu, tapi disitulah kita cocok gitu, agak drama ya. Tapi ya maksudnya ya mungkin netizen nggak tahu ya, memang kan hidupnya terpisah. Kalau anaknya udah pada gede dan bisa cari duit, ya itu tau lah anak-anak tuh kalau bisa punya rumah sendiri dia gitu jauh dari orang tua. Kan gitu beda ya, zamannya beda. Zamannya beda. Jadi kita harus banyak mengerti sih sebenarnya. Jadi kamu kemarin-kemarin waktu nggak bisa gitu, karena ada masanya kita bisa, ada masanya nggak. Itu gimana rasanya tuh, kayak sedih atau yang panjang? Tapi panjang. Tapi intinya, ada masa-masa itulah ya. Intinya ujung-ujungnya kalau kita pasrahkan sama Allah, anak tuh nggak kemana-mana. Semua tergantung doa ibu. Makanya aku sekarang makin kenceng doa, makin kenceng doa. Iya, ya. Ya itu biasa lah ya, nggak usah salahin anaknya, nggak usah salahin siapa-siapa. Itu sebuah proses kok dalam kehidupannya. Ada fase-fasenya. Semua orang pasti ngalamin. Ya, nah gitulah pokoknya. Oke, nah kayak berikut ini juga ada Indra Bekti. Ini juga nih kita mau tanya momen lebarannya. Katanya momen lebarannya hari keempat baru ketemu anaknya. Hari 1, 2, 3 tuh ngapain dia? Kita lihat dulu profilnya Indra Bekti berikut ini. Baik, sudah ada Indra Bekti. Dan Vena Melinda menemani kita hari ini, duduk di kursi panas untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Bekti, fitnah atau fakta? Lebaran kemarin kamu baru ketemu di hari keempat sama anak-anak, bukannya di hari pertama. Karena kamu hari pertama di rumah orang tua kamu. Karena selama ini jarang-jarang tuh lama di rumah orang tua kamu kalau di lebaran hari pertama. Fitnah atau fakta? Fakta! Lagi fakta. Biasanya gimana ritual lebaran kamu gimana? Ritual lebaran emang kayak gitu sih, maksudnya kalau misalnya waktu masih bersama gitu kan pasti ritualnya habis sholat Id, kita paling salam-salaman antara kita keluarga kecil kita dulu, terus baru habis itu ke rumah orang tua kita gitu. Orang tua Dila dulu. Oh, kamu dulu. Karena orang tua Dila kan sama kita kan bareng-bareng. Oh, oke. Tapi kalau bapaknya Dila di Bogor, habis itu kita ke Bogor sih habis itu. Tapi enggak, kalau yang biasanya kita ke Radio Dalam dulu, terus di rumah aku kita salim sama ibu aku dulu gitu. Baru habis itu kita ke Pulau Mas, habis dari Pulau Mas terus nanti kita mungkin tempat apa Pulau Mas, di tempat siapa? Tempatnya itu semua keluarga di situ, dari keluarga keluarga besar SAK namanya gitu. Itu semua ada di. Jadi tahun ini gimana ritualnya beda? Ya, iya. Beda. Jadi aku dari sholat Id sendirian. sama keluarga ya, kita menuju ke Pulau Mas gitu. Kamu jadi sendirian sholat Idnya? Iya. Terus sama keluarga? Sama keluarga, maksudnya ada siapa ya kemarin ya? Made kamu, kakak kamu. Iya. Ini masih lupa-lupa. Sendiri sih, bener-bener sendiri ya, bener. Sendiri. Iya, sendiri. Sendiri ke Pulau Mas, dah tuh. Ke Pulau Masnya bareng keluarga. Oke. Ketemu di sana. Hari kedua? Hari kedua kemana ya, Rung? Lupa ya. Oh, hari kedua ada keluarga besar aku juga lagi. Ya. Hari ketiga? Hari ketiga kemana ya, Gia? Hari keempat baru ketemu anak-anak. Hari keempat baru ketemu sama anak-anak sama Gila ya. Oh, kenapa begitu?
Iya, ternyata Dila juga cukup sibuk dengan kegiatannya. Ya udah, baru pas hari keempat deh, itu. Oh, yang 4 deh ketemuan gitu ya. Coba diatur lagi lah jadwalnya. Ya, kalau ketemuan terus sih. Ntar juga mau ketemuan sih, ntar nih. Oh, ketemuan nanti sama anak-anak Madila juga? Sama Dila doang sih. Oh, Madila doang. Anak-anak sekolah. Oke, Kita baiklah. mau potong rambut kayaknya. Baiklah. Fitnah atau fakta? So sweet ya. Fitnah atau fakta? Vena Melinda. Oke, bahwa kamu sekarang ada hikmah lah di balik masalah yang kamu dapat. Selain berat badan turun gitu ya. Hikmah lainnya adalah kamu sama anak-anak jadi makin dekat, makin mesra. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ibadah juga alhamdulillah makin sekarang dapat tahajud alhamdulillah setiap hari. Tahajud, fajar, subuh, duha. Ya, rutin ya, Masya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Percayalah akan ada tiba saatnya air matamu jatuh bukan karena masalah, Iya. tapi karena Allah telah menjawab dan mengabulkan doa yang setiap hari kamu ulang. Amin. Jadi apa nih kalau boleh tahu yang sudah dijawab? Yang udah dijawab Feral tiba-tiba mah atur kita umroh bareng. Itu yang dari dulu susah karena waktunya dia schedule. Kedua, aku sekarang merasakan yang namanya tenang, padahal masalah masih ada kan. KDRT masih 3 kali lagi sidang, mohon doanya. Kemudian kasus cerai mungkin masih replik, duplik, masih pembuktian, masih panjang. Tapi aku tenang aja. Tenang dan lebih yakin kalau Allah itu, ini sudah qadarullah dan aku harus banyak mengevaluasi diri dan aku mendoakan Ferry. Setiap sujud aku mendoakan Ferry. Mendoakan Ferry, mendoakan keluarganya, mendoakan semua lawyernya. Bahwa kalau mereka nggak seperti ini, mungkin aku belum tentu bisa menjadi orang yang sekuat ini. Jadi setiap hal itu ada hikmah baiknya untuk masing-masing pribadi kita ke arah yang lebih baik gitu. Walaupun Pasti. mungkin jalannya kerasanya nggak enak. Iya. Tapi kalau kita doa minta ketenangan, Kekuatan. gitu. Kekuatan, ketenangan. Ya, karena masalah ya dalam hidup pasti ada ya. Iya. Fitnah atau fakta Indra Bekti? Ya Bu. Sekarang setelah kamu menjalani operasi mata beberapa kali ya, akhirnya kamu udah bisa memandang WhatsApp handphone berlama-lama dan sekarang sudah bergabung di grup-grup yang ada di handphone kamu. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Music. Baik, nah Indra Bekti kita tanya, ini matanya udah kelihatan jelas nih ya? Alhamdulillah udah kelihatan. Kelihatan, aku udah Jelas. kelihatan Ada hidung, mukaku ada ya. matanya. Aku kelihatan. Kelihatan cantiknya. jelas ya. Alhamdulillah. Jadi udah nih pegang handphone udah bisa ya? Udah bisa. Udah ngechat, terima job lewat Alhamdulillah. handphone udah bisa ya? Udah bisa. Bikin konten-konten Instagram udah bisa. Benar, bisa. Berarti udah kalau udah mau terima job off air udah lancar dong nih? Insya Allah, jadi kalau misalkan ada ya yang mau menampung atau meminta saya untuk jadi host acaranya, udah bisa ya. Udah ingat ya, bisa. udah ingat ya? Udah ingat. Oke. Ingat Kemarin- sih masih dibantu juga sih. Tapi dia tetap ceria dan gembira, Iya. bisa Yes. menghibur gitu ya. Amin, mudah-mudahan Insya bisa Allah. terus. Insya Allah kita semua selalu diberi kesehatan ya. Amin. Dan start itu diberi ketenangan juga. Ya, Tenang. amin. Itu yang paling Terus penting. ya. Kamu turun berapa kilo nih? 8 kilo. 8 kilo turun. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap sehat. Vena, Bekti terima kasih sudah hadir berbagi cerita. Terima kasih buat Anda semua. Senin sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Rumpi. No secret.